A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Pada video kali ini saya akan menyimpulkan pembahasan materi yaitu tentang etika bisnis dalam pemasaran. Promosi sangat diperlukan untuk dapat membuat barang yang diproduksi menjadi diketahui oleh publik. Dalam berpromosi diperlukan etika-etika yang mengatur bagaimana cara berpromosi yang baik dan benar, serta tidak melanggar peraturan yang berlaku. Etika juga diperlukan agar dalam berpromosi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan oleh teknik promosi. Bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemasaran, sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar, guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan melalui pemanfaatan produk, harga, promosi, dan distribusi. Aktivitas pemasaran harus didasari pada etika dalam bauran pemasaran. Yang pertama, ada etika pemasaran dalam konteks produk. Kedua, etika pemasaran dalam konteks harga. Tiga, etika pemasaran dalam konteks distribusi. Empat, etika pemasaran dalam konteks promosi. Menurut Harman Desjardins pada tahun 2011, kategori umum dari tanggung jawab bisnis untuk produk dan jasa yang dijual meliputi topik yang sangat beragam. Hanya sedikit isu yang menerima cukup banyak pengawasan dari ilmu hukum, politik, dan etika jika dibandingkan dengan tanggung jawab bisnis, karena bahaya yang disebabkan oleh produknya. Bisnis memiliki tanggung jawab etis untuk merancang, memproduksi, dan mempromosikan produknya dalam cara menghindarkan timbulnya bahaya konsumen. Baik hukum dan etika bergantung pada kerangka kerja yang serupa. Dalam menciptakan etika bisnis, dianjurkan untuk memperhatikan beberapa hal. 1. Pengendalian diri. 2. Pengembangan tanggung jawab sosial. 3. Mempertahankan jati diri. 4. Menciptakan persaingan yang sehat. 5. Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. 6. Menghindari sifat 5K. Kalikong, koneksi, konstitusi, cat balance, dan komisi. 7. Mampu menyatakan yang benar itu benar. 8. Menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan. 9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main bersama. 10. Memelihara kesepakatan. 11. Menuangkan ke dalam hukum positif. Seringkali para pemasar menghadapi dilema etik suatu keadaan di mana seseorang harus memaksa memutuskan suatu tindakan yang meskipun akan memberikan keuntungan bagi pribadi maupun organisasi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi manajer pemasaran untuk melakukan tindakan etis yang dikutip oleh Erna R. Ernawan pada tahun 2007, yaitu 1. Manajer. Sebagai pribadi manajer, secara pribadi ingin memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Faktor lain yang mendorong manajer melakukan perilaku tidak etis yaitu agama dan tingkat pendidikan. 2. Organisasi. Adanya aturan tertulis secara kebijakan resmi dari top manajemen akan mempengaruhi tindakan etis para manajer sehingga kadangkala mereka mengabaikan prinsip-prinsip pribadi mereka. 3. Lingkungan perusahaan akan berlomba-lomba menanamkan image produk dengan kuat kepada konsumen melalui iklan yang ditayangkan. Bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang memuaskan, tentu konsumen akan merasa lebih senang jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memberikan pelayanan yang memuaskan. Cara bersaing dengan memberikan pelayanan yang memuaskan adalah merupakan salah satu cara yang cukup strategis untuk memenangkan persaingan. Jika cara ini dilakukan, tentu perusahaan akan menyediakan dana yang lebih besar dalam arti sepanjang pelayanan yang memuaskan konsumen. Yang diberikan perusahaan memiliki prospek untuk menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang, maka perusahaan sangat boleh jadi memfokuskan pada cara memenangkan bersaing melalui pelayanan terbaik bagi konsumen. Tadi pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.